warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Deni Cari Putri, mahasiswa dari Universitas PGRI Sumatera Barat, dari Fakultas Sains dan Teknologi, dan dari Prodi Teknologi Informasi. Baiklah teman-teman semuanya, kali ini saya akan membuat tutorial cara menghitung jenis algoritma dalam sistem penjadwalan, yaitu dari mata kuliah Sistem Operasi. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Bagaimana cara menghitung jenis algoritma dalam sistem penjadwalan. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih, harus paham dulu macam-macam dari jenis penjadwalan algoritma tersebut. Langsung saja kita bahas, yaitu mengenai descheduling. Apa itu descheduling? Descheduling adalah suatu algoritma yang digunakan untuk menentukan urutan pengerjaan dari suatu disakses input sampai output yang berada pada suatu antrian atau key. Algoritma ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada FIFO atau First In First Out. Yang kedua ada SSTF atau Shortest Seek Time First. Yang ketiga ada C-scan atau circular scan, dan yang keempat ada scan. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Apabila terdapat suatu antrian data input atau output yang akan diakses sebagai berikut: 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67. Dan pada saat awal head berada pada posisi 53. Tentukan jumlah track yang dilalui untuk proses data tersebut. Langsung aja kita jawab. Yang pertama kita akan menggunakan jenis FIFO atau First In First Out. Nah, di sini sudah ada diagram dari jenis FIFO. Nah, sama-sama kita lihat di sini ada angka 0 sampai 183. Nah, kenapa dimulai dari 0? Karena kita akan mengurutkan angka tersebut dari angka yang terkecil ke angka yang terbesar. Dan kenapa tanda panahnya dimulai dari 53? Karena sesuai dengan soalnya tadi, posisi awalnya berada di 53, maka kita akan memulainya di angka 53. Dari angka 53 kita melihat itu ada angka 98. Nah, kenapa dari angka 53 ke angka 98? Yaitu karena di soalnya angka 98 merupakan angka pertama. Dan dari angka 98 lanjut ke angka 183, karena setelah angka 98-nya ada angka 183 di soal. Nah, jadi intinya pengurutan jadwalnya itu berdasarkan angka pertama sampai angka terakhir di soalnya. Nah, jadi kita mulai dari angka 53 sebagai titik awalnya, lanjut ke angka 98, dari angka 98 ke 183, dari 183 ke angka 37, dari angka 37 ke angka 122, dari 122 ke 14, 14 ke 124, 124 ke 65, dan 65 ke 67. Nah, jadi cara menghitungnya seperti itu ya. Kita mulai dari titik awalnya, lanjut ke pengurutan angkanya. Sekarang kita akan menjumlahkan banyak tracknya. Jumlah tracknya sama dengan 98 dikurang 53. Kenapa? Karena 98
itu angkanya lebih besar dari angka 53. Terus ditambah lagi 183 dikurang dengan 98. Karena dia pengurutannya dari 98 ke 183 tadi, maka kita akan mengurangkan angka terbesar dikurang angka terkecil. Begitupun selanjutnya. Maka jumlah tracknya adalah 640 track. Langsung saja kita masuk ke jenis algoritma yang keduanya, yaitu SSTF atau Shortest Seek Time First. Nah, kalau di sini itu mengurutkan angkanya dari angka yang terkecil ke angka yang paling besar. Nah, di sini kita cara menghitungnya juga hampir sama dengan Vivo tadi. Yang harus kita ketahui, kita akan mulai di titik awalnya di angka 53. Atau posisi awalnya di 53 sesuai dengan soal tadi. Dari 53, kenapa ke 65? Dan kenapa tidak ke 37? Karena selisih angka dari 53 ke 65 itu lebih kecil dari selisih angka dari 53 ke 37. Makanya kita mengurutkannya dari 53 ke 65. Selanjutnya dari 65 ke 67. Karena selisih nilai dari atau selisih angka dari 65 lebih kecil ke 67 daripada ke 37. Makanya kita mengurutkan dari 65 ke 67. Dari 67 kita mengurutkan ke 37. Sama juga seperti tadi, karena selisihnya lebih kecil dari 98. Selisih dari 67 ke 37 itu lebih kecil, dan selisih 67 ke 98 itu besar. Makanya kita mengurutkannya dari 67 ke 37. Maka begitu juga untuk angka yang selanjutnya. Dari 37 ke 14, 14 ke 98, 98 ke 122, 122 ke 124, 124 ke 183. Nah, cara menjumlah tracknya juga hampir sama seperti Vivo tadi, yaitu kita akan mengurangkan angka terbesar dikurang angka terkecil. Yang pertama kita ada angka 53 tadi ke angka 65, maka kita akan mengurangkan angka 65 dikurang dengan angka 53. Begitu juga selanjutnya. Maka jumlah tracknya adalah 236 track. Yang ketiga, kita akan menggunakan jenis C-scan atau circular scan. Nah, di sini kita juga hampir sama dengan yang sebelumnya. Yang pertama kita harus tahu posisi awalnya, yaitu tadi di angka 53. Kalau menggunakan jenis C-scan ini, nah kita akan menghitungnya atau mengurutkannya dengan metode pengurutan ke kanan. Karena kita posisi awalnya dari angka 53, maka kita akan mengurutkannya dari 53 ke atas atau ke angka yang paling tinggi. Nah, jika sudah habis dari angka 53 ke 183 ini, maka kita akan mengulang dari angka 0 dan mengurutkannya ke kanan, yaitu sampai ke angka 37. Jadi menggunakan jenis scan ini intinya kita mengurutkan posisi awal dan mengarahkannya ke kanan.
Cara penjumlahan tracknya juga hampir sama dengan yang sebelumnya. Di sini kita juga mengurangkan angka terbesar dengan angka yang terkecil. Maka jumlah tracknya adalah 167 track. Yang terakhir kita menggunakan jenis algoritma scan, yang mana di jenis algoritma scan ini kita menghitung dari posisi awal tadi, yaitu 53. Nah, dari posisi awal 53, kita akan memulainya dari angka tersebut lalu ke angka 37. Karena di sistem penjadwalan jenis algoritma scan ini kita mengarahkan atau mengurutkan angkanya ke angka terkecil dahulu, lalu kita dari angka terkecil barulah kita langsung ke angka yang paling besar. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya urutannya dari posisi awal 53, kita menuju ke angka yang paling kecil terlebih dahulu. Lalu dari angka terkecil tersebut kita lanjut ke angka yang paling besar. Jumlah tracknya juga hampir sama seperti tadi. Jumlah tracknya kita juga hampir sama seperti penjumlahan tadi, yaitu mengurangi dengan angka terkecil. Jadi angka terbesar kurang dengan angka terkecil. Makanya jumlah dari track dengan jenis algoritma scan itu yaitu 208 track. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga teman-teman paham. Dan sampai di sini dulu tutorialnya. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.